Lah, kok minyak kita banyak, tapi bensin tetap mahal? Aneh kan? Negeri yang katanya kaya raya, penuh cadangan minyak. Tapi warganya harus antre panjang di SPBU. Lalu bayar dengan harga yang bikin keringat makin mahal daripada bensinnya sendiri. Pernah mikir nggak, kenapa hal sesederhana ngisi bensin aja bisa terasa seperti beban hidup? Data resmi bilang, Indonesia punya cadangan minyak lebih dari 3,7 miliar barel. Sumur minyak ada di Riau, Aceh, Kalimantan, Papua. Dari udara, terlihat monster besi mengisap perut bumi siang malam. Kedengarannya melimpah kan? Tapi, tunggu dulu. Faktanya, produksi minyak kita terus menurun. Banyak sumur tua yang dikelola dengan teknologi lawas. Dan lebih gilanya lagi, kilang minyak tempat mengolah minyak mentah, jadi bensin jumlahnya terbatas. Bahkan, kalah jauh dibanding negara tetangga. Akibatnya, kita terpaksa impor BBM dari luar negeri. Jadi, negara yang kaya minyak malah jadi tukang beli. Lalu siapa yang bayar mahal? Rakyat kecil, ojek online, yang harus ngisi bensin setiap hari. Sopir angkot yang nariknya nggak sebanding sama harga pertalat. Nelayan yang solarnya makin susah diakses. Semua akhirnya berantai ke harga pangan, transportasi, hingga ongkos hidup kita. Siapa yang menikmati? Ya, perusahaan migas asing yang sejak puluhan tahun pegang kontrak besar. Ironis, minyak dari tanah kita diangkut keluar, diolah di kilang mereka, lalu kita beli lagi dengan harga tinggi. Seperti beli nasi dari beras sendiri, tapi lewat tangan orang lain yang pasang tarif semaunya. Lebih pedih lagi, subsidi energi yang katanya untuk rakyat, sering bocor, dan gak tepat sasaran. Di atas kertas terlihat indah. Di lapangan, rakyat tetap harus merogoh kantong lebih dalam. Situasi ini bukan sekadar soal harga bensin. Ini soal bagaimana sebuah negara mengelola sumber dayanya. Kalau minyak melimpah tapi kilang terbatas, kalau kontrak migas dikuasai asing, kalau distribusi dikuasai segelintir korporasi, maka rakyat hanya akan jadi penonton yang bayar tiket paling mahal. Ini menjelaskan kenapa meski kita kaya sumber daya, rasa kayanya nggak pernah sampai ke meja makan rakyat. Bensin mahal, ongkos hidup naik, gaji stagnan. Rakyat kecil yang kerja keras tiap hari justru paling menderita akibat manajemen yang buruk. Pertanyaan sederhana, kenapa kita nggak bisa bangun kilang lebih banyak? Kenapa kontrak migas lebih menguntungkan korporasi asing ketimbang rakyat sendiri? Kenapa subsidi yang harusnya jadi penolong justru jadi ladang permainan? Jawabannya mungkin panjang, tapi intinya jelas. Kalau pengelolaan sumber daya masih seperti ini, bensin akan tetap jadi barang mahal. Bahkan di negeri yang tanahnya dipenuhi minyak. Jadi, lain kali saat kamu isi bensin, coba ingat, kamu hidup di negeri yang kaya minyak, tapi kamu tetap jadi pembeli di rumah sendiri. Pertanyaannya, sampai kapan kita rela bayar mahal untuk sesuatu yang seharusnya jadi hak kita bersama? Jadi, bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar ya.